23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Diva dan rekan saya Olivia Akmajanita dari FRI 088 dengan nama perusahaan kami Nanti Corporation. Di sini kami akan menyampaikan materi final report dari praktikum analisis perancangan sistem informasi dan basis data. Oke, jadi kita masuk ke studi kasus perusahaan kami, yaitu perusahaan kami yang bernama Nanti Corporation ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alat bantu kesehatan. Jadi kami memproduksi alat bantu untuk perawatan yang bernama KIM atau perawatan itu mudah. Jadi perusahaan kami selama ini untuk pengecekan data dan pengolahan data itu masih secara manual dengan menggunakan Excel software seperti Excel dan juga Word. Jadi kami berinovasi untuk menciptakan website yang berbasis sistem informasi tuh. Jadi agar informasi itu lebih akurat. Jadi kami merancang website ini dengan menggunakan aplikasi XMPP, VS Code, dan juga Adobe XD. Oke, next. Ya, berikut merupakan kebutuhan perancangan sistem. Di sini ada bisnis proses. Nah, next ada basis data. Ini merupakan database dari perusahaan kami. Dan ini ada juga entity list-nya. Ini masih entity list. Next. Oke, next ada diagram UML. UML itu adalah digital modeling language. Jadi adalah bahasa yang digunakan untuk memvisualisasikan, membangun, dan juga mendefinisikan suatu sistem dengan konsep yang berorientasi pada suatu objek. Nah, di UML itu ada studi case diagram. Nah, di sini adalah contoh dari studi case diagram for production. Di sini, tapi kita juga contoh, jadi kita membuat yang lain juga, ada untuk procurement staff, finance staff, dan juga administration. Next ada activity diagram. Di sini ada activity diagram untuk MPS menu. Di sini ada view, create, update, dan juga delete. Ada contoh lain untuk procurement staff-nya, sama masih ada view, create, update, dan delete. Dan gue ini hanya contoh, kita juga membuat yang lain, ada untuk product menu, BOM, material request, procurement dan material, finance, salary, dan juga receipt. Next. Selanjutnya adalah case diagram. Bisa dilihat case diagramnya seperti itu. Dan next ada sequence diagram. Di sini sequence diagramnya ada contoh dari production staff. Di sini ada untuk MPS-nya, case menu, ada sama view, create, update, dan delete. Dan ada masih bagian dari production staff, ada di sini produk menunya, sama ada view, create, update, dan delete juga. Dan contoh selain dari sequence diagram ada untuk procurement staff dan juga finance staff. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan demo dari website yang telah kami rancang. Oke, ini merupakan tampilan awal dari website kami. Kita bisa klik login di sini, masukkan username, admin dulu ya pertamanya. Username dan password. Nah, di ini ada tampilan awal dari user admin. Ada employee dan account. Nah, kita klik di sini buat employee. Ini udah ada data dari employee-nya ya. Ada finance, production, dan procurement. Nah, kita kalau misalnya mau masukin data dari employee-nya, tinggal isi data di sini, lalu klik add employee, lalu akan tertera di sini untuk data dari employee-nya. Nah, di sini juga ada update dan delete. Update itu untuk edit ya, atau update dari data employee yang sudah ada. Lalu di sini ada account, sama kita juga bisa add account di sini. Tinggal isi data lalu add account, nanti akan tertera di sini.
Oke, mungkin itu untuk user admin. Selanjutnya kita masuk ke user production. Nah, kita masuk ke username yang tadi sudah tertera di employee ya, di data employee tadi di admin. Nah, di sini ada tampilan awal dari user production, ada MPS, product, material, material request, BOM, dan procurement. Nah, untuk MPS sendiri di sini sudah ada datanya. Kita bisa insert kalau mau nambah, tinggal isi datanya lalu submit, nanti akan tertera di sini. Sama kita juga bisa update dan delete. Selanjutnya ada insert product ya. Kita juga bisa insert product di sini, tinggal masukin datanya, ntar akan tertera di sini. Nah, ini untuk material. Nah, material ini tidak bisa kita insert, update maupun delete di user production karena ini hanya bisa dilakukan di user procurement. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada request material ya. Ada material request. Nah, kita bisa request material di sini. Ntar submit, nanti akan tertera di sini. Selanjutnya ada BOM. Nah, kita juga ini sudah ada datanya BOM di sini. Kita juga bisa insert sama submit, nanti akan tertera di sini. Kemudian yang terakhir ada procurement. Nah, untuk procurement ini nggak bisa kita edit di sini ya, bisanya di user procurement. Oke, logout. Kita masuk ke user procurement. Nah, untuk procurement di sini ada tampilan awalnya, ada procurement, tak material, material request, procurement transaction, dan receipt. Nah, untuk procurement ini yang tadi kita bisa lihat di user production ya. Nah, hanya bisa di-insert, di-update, dan delete di user procurement. Selanjutnya ada procurement transaction, tinggal isi di sini, submit, nanti akan tertera di sini. Selanjutnya ada material, nah ini juga sama yang tadi ada di user production, nah hanya kita bisa ubah itu di user procurement, seperti ini. Lalu ada material request, nah ini nggak bisa juga. Oh, ini bisa di-update dan ya. Yang terakhir ada receipt, seperti itu. Lalu kita logout lagi, masuk ke yang terakhir finance. Nah, di sini ada jurnal. Jurnal ini nanti akan ada di sini banyak datanya ya. Nah, karena datanya lumayan banyak untuk jurnal, nah kita bisa apply filter di sini. Jadi untuk mensortir ya, jadi hanya menampilkan data yang hanya di tanggal tertentu. Tanggal, bulan, atau tahun tertentu. Nah, ini kita masukin tadi tanggal 17 bulan 6 tahun 2021. Ini merupakan jurnal transaksi yang terjadi di tanggal ini. Selanjutnya ada procurement transaction. Nah, ini data-datanya. Lalu ada salary di sini, kita bisa add salary, masukin divisi, employee-nya siapa, lalu berapa jumlah salary-nya, nanti akan tertera di sini. Yang terakhir ada receipt, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk demo dari website kami. Oke, mungkin sekian presentasi dari final report FRI 88, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.